Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pembimbing di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023, yang tertulis pada kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Amsal Sulaiman merupakan suatu kitab yang banyak memberi nasihat kepada kita semua, nasihat yang berisikan firman Tuhan yang bersifat pengajaran dan juga mengarahkan kita kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, supaya tetap hidup di dalam firman Tuhan dan memperoleh hikmat melalui firman ataupun pengajaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu, melalui kitab Amsal kita diberi pengajaran, pengetahuan tentang firman Tuhan, hidup setia dan takut akan Tuhan. Artinya orang bijak akan menahan bicaranya dengan berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita diciptakan segambar dengannya. Tuhan Allah menciptakan kita segambar dengannya. Dia menciptakan panca indera bagi kita, baik mata, pendengaran, dan mulut. Semuanya itu Tuhan inginkan supaya kita pergunakan mulut untuk mengatakan yang benar, bukan untuk berdusta, bukan untuk berbohong, dan mengucapkan kata-kata yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita memakai mulut kita untuk memuji, memuliakan namanya, dan mengatakan kebaikan dan setiap kebenaran tentang firman Tuhan. Bukan kebenaran menurut manusia, tapi kebenaran sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita sebagai manusia, Dia ciptakan segambar dengan Dia, supaya kita memakai panca indera yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk mengatakan kebaikan, mengatakan kebenaran menurut firman Tuhan. Karena apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan melalui kitab Amsal, orang bijak akan menahan bicaranya dengan berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan. Artinya orang yang takut akan Tuhan, yang memperoleh hikmat pengetahuan dari Tuhan, setiap apa yang dia ucapkan pasti dia berhati-hati untuk mengucapkannya. Dan mereka tidak akan membesar-besarkan
kebenaran dirinya sendiri atau merugikan orang lain ketika berbicara. Bahkan sebaliknya, mereka akan hati-hati berbicara dengan tepat dan bahkan membangun untuk orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pengamsal memaparkan bahwa orang jahat akan lebih memperhatikan hal yang jahat dan bahkan cenderung melakukan segala cara untuk berbuat jahat dan curang. Itulah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Artinya bahwa orang jahat akan lebih memperhatikan hal yang jahat, bahkan cenderung melakukan segala cara untuk berbuat jahat dan berbuat curang. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita dan memberi kita pengajaran, bimbingan, dan tuntunan supaya kita jangan menjadi batu sandungan atau jangan menjadi penghalang bagi orang lain. Tetapi hendaknya kita senantiasa tetap menjaga supaya kita tetap tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lain, terlebih kepada orang-orang lemah. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, mari kita memakai panca indera kita, salah satunya mulut kita, agar senantiasa hanya mengatakan hal-hal yang baik, bahkan membangkitkan semangat yang mendorong orang lain untuk datang mendekat kepada Tuhan. Hal ini dapat kita baca sebagai ayat pendukung dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat dikatakan, Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan bahkan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ketiga juga dikatakan menjadi suatu peringatan yang berharga bagi kita. Kitab Amsal pasal 13 ayat 3 dikatakan supaya kita benar-benar mempergunakan panca indera kita sebagai ciptaan Tuhan, mulut kita hanya untuk mengatakan hal-hal yang baik dan memuji memuliakan nama Tuhan. Di sana dikatakan Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita, supaya apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita jangan kita salah gunakan, tetapi mari kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik seturut dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan supaya mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang sangat tajam. Kata-kata yang sangat tajam, meskipun kita memperingati
memberikan nasihat atau memperingatkan seseorang, tujuan kita sebenarnya untuk menasihati orang lain. Tetapi jika seseorang itu kita nasihati, hendaknya kita menasihati atau memperingati dengan kasih, atau bisa disebut dengan menegurnya dengan empat mata. Menegurnya dengan empat mata dengan kata-kata yang membangun. Di dalam bahasa Batak dikatakan unah pailahondongan. Jangan sengaja mempermalukan sesamanya, bahkan karena menganggap dirinya paling benar, dengan sengaja mempermalukan orang lain. Manang pailahon donganna dijolo natoro. Itu suatu perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Karena terkadang tujuan kita ingin menasihati orang lain, tetapi itu pun kalau menurut pandangan kita saja. Menurut pandangan kita saja. Kalau menurut pandangan kita saja, nasihat kita anggap suatu hal yang baik, tapi itu belum tentu juga untuk menjadi suatu tujuan yang baik, menasihatkan orang lain. Kalau kita tetap bercokol seperti apa yang menurut kita baik, seperti apa yang menurut kita baik, belum tentu itu tujuannya baik untuk orang lain yang kita nasihati. Oleh karena itu, mari kita saling menegur, saling menasihati dengan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun artinya yang bernapaskan firman Tuhan, yang berlandaskan firman Tuhan, yakni menegur dengan kasih yang membangun. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Oleh karena itu, hendaklah anugerah Tuhan, panca indera melalui mulut kita, hendaklah kita pergunakan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, daripada berkata-kata dengan menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain. Tuhan lebih senang kita memakai namanya, menyebut namanya, saat kita berdoa, memuji memuliakan namanya, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan memberi kesejukan hati kepada setiap orang yang letih lesu, orang yang sedih. Bisa kita mempergunakan mulut kita untuk menghibur orang yang sedih, tapi bukan untuk merugikan orang lain. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita tetap jagalah sikap dan perbuatan kita agar tidak menjadi batu sandungan atau penghalang bagi orang yang lain untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan kita senantiasa mengatakan hal-hal yang baik, membangkitkan semangat dan mendorong orang lain untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui ajakan dan firman Tuhan yang mendorong kita supaya saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita mohon Roh Tuhan memenuhi hati kita, menjamah pikiran kita, agar apa yang Dia firmankan itu merupakan suatu kekuatan, meneguhkan hati, meneguhkan iman kita, supaya kita tetap melangkah berjalan bersama Tuhan. Langkah yang didahului, yang dipimpin oleh Tuhan melalui apa yang Dia firmankan bagi kita, supaya kita tetap berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati dan pikiran kita.
Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan ya Bapa. Kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja memenuhi hati dan pikiran kami, supaya apa yang Kau firmankan ya Tuhan dapat menjadi suluh dan pelita di dalam perjalanan hidup kami. Kami sangat berharga di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau. Biarlah kami juga Tuhan hidup seperti yang Engkau inginkan, yang Engkau kehendaki. Engkau menganugerahkan kami panca indera ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk memakai semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mengatakan hal-hal yang baik sesuai dengan tuntunan, bimbingan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga kepada Tuhan apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi pemandu kami ya Tuhan, agar setiap rencana dan pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga semua jemaat-Mu yang melakukan aktivitas satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, yang terlibat dalam setiap apa yang kami kerjakan. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan, yang menjamah tubuh mereka Tuhan, memberkati usaha pengobatan para medis. Biarlah tangan Tuhan yang campur tangan, agar semua jemaat Tuhan dapat sembuh pulih kembali, sehingga dapat bersuka cita kembali di tengah-tengah keluarga. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbing kami senantiasa ke jalan yang benar, dan biarlah Tuhan memampukan kami supaya kami mampu menjauhi setiap perbuatan-perbuatan larangan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami Engkau mampukan untuk menjauhinya dari kehidupan kami. Tetapi kami senantiasa mengikut Engkau dengan perintah Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Biarlah firman Tuhan yang telah menyapa kita pada pagi hari ini memberi kita kekuatan, dan membimbing kita untuk selalu bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.